Selamat pagi sahabat, pagi hari ini aku lagi ada di Yogyakarta. Nah, Yogyakarta itu menyimpan beribu-ribu tempat yang sangat indah. Salah satunya adalah situs geologi. Nah, kali ini aku akan berkunjung dan eksplor tentang situs geologi yang disebut dengan Gunung Api Purba Ngelanggeran. Nah, ini banyak sekali dikunjungi wisatawan dalam dan luar negeri karena memiliki eksotis yang sangat luar biasa sekali. Pagi hari ini sudah jam 7, aku sudah ada di sini dan siap untuk mendaki. Ikuti perjalananku untuk eksplor di Gunung Api Purba Ngelanggeran. Gas! Hai guys, selamat datang di channelku Peter Sahabat Kamu, sahabatnya para petualang. Jangan lupa ya guys untuk memberikan subscribe, tekan tombol suka, dan nyalakan loncengnya. Pagi hari ini Google Mapku kuarahkan ke Gunung Api Purba Ngelanggeran, lalu aku langsung menuju ke sana. Setelah kutemui, aku memberi tiket di loket, lalu aku segera memasuki karena mumpung masih pagi. Udara masih berkabut pagi hari ini, aku segera naik ke atas. Gunung Api Purba Ngelanggeran merupakan gunung yang dulunya aktif 60 juta tahun yang lalu. Dulunya gunung ini berada di dasar laut dan terangkat hingga menjadi batuan yang kokoh seperti ini. Karena tidak aktif lagi, saat ini Gunung Api Purba Ngelanggeran menjadi salah satu tempat pendakian andalan di Gunung Kidul, Yogyakarta. Hanya dengan membayar 15.000 maka kita bisa masuk untuk menikmati pemandangan dan pendakian yang ada di dalamnya. Salah satu yang unik dan menarik adalah adanya batu-batu besar yang didesain seperti pada zaman purba dengan sesuai dengan zamannya ya, seperti zaman batu maupun zaman berburu. Aku benar-benar dibuat kagum dengan batu-batu besar ini yang dibuat lorong-lorong untuk pendakian naik ke atas. Batu-batu ini dulunya adalah gunung yang dikarenakan hilangnya daya dorong pada saluran magma yang menyebabkan saluran magma terputus dengan dapur magma sehingga keluar membentuk lapisan-lapisan ataupun bongkahan-bongkahan batu yang besar seperti ini. Teman, aku baru saja naik sekitar ya 5-10 menit gitu ya dari bawah itu benar-benar dibawa ke suasana purba sekitar ya 20.000 tahun yang lalu ya. Mungkin keadaannya itu benar-benar batu-batu besar dan di sana tadi juga ada peralatan-peralatan zaman manusia purba mungkin seperti itu. Dan ini aku sampai di sini itu juga masih kerasa bagaimana pada zaman dulu itu tuh manusia-manusia itu berada di sini tuh juga ada hewan-hewan besar ya. Hewan-hewan besar tuh dalam bentuk kerangka yang menempel di bebatuan. Ini termasuk adalah kerangka dari dinosaurus ya, dinosaurus yang itu dalam perhatian. Ini tuh didesain sedemikian rupa aja. Jadi ini bukan peninggalan purba, tapi memang ini desain yang dibuat begitu epik. Ya, itu contoh. Oke, kita akan masuk ke lorong bebatuan yang besar ini, dan ini adalah Songgudel. Apa itu Songgudel? Ayo kita eksplor. Nah, di sini ada namanya Songgudel. Jadi Songgudel ini dulunya pernah terjadi sebuah kejadian ya. Ini dari kata song-song itu ke dalam gitu ya, atau kubangan. Sedangkan gudel itu adalah anak kerbau ya, anak kerbau. Jadi gudel itu anak kerbau. Nah, suatu kali ada macan yang membawa anak kerbau itu ke dalam untuk dimakan gitu. Makanya dikatakan adalah Songgudel, artinya adalah anak kerbau yang dibawa ke dalam. Ada juga yang menceritakan Songgudel ini adalah tempatnya para penggembala kerbau yang sedang memang berteduh di sini, tempatnya untuk para gembala kerbau untuk berteduh di sini, sehingga sampai sekarang dinamakan sebagai Songgudel ya. Oke, kita akan lanjutkan untuk perjalanan eksplor ke atas ya. Nah, buat teman-teman semuanya yang tidak mau naik tinggi lewat bebatuannya, bisa juga lewat di bawah ini ya, lewat bawah ini langsung naik, yaitu tidak berbahaya kok, batunya besar menakutkan, bisa pilih. Tapi kalau yang suka petualangan, lebih baik lewat atas tadi, kita akan menemukan di dunia purba. Oke, kita akan lanjut. Oke kawan, pendakian ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk kaki yang biasa mendaki, tetapi kalau santai bisa menjadi 2 jam. Selama pendakian masih banyak shelter yang bisa digunakan, bahkan pos-pos, tapi tidak ada warung. Oke kawan, ini ada 2 tempat. Nah, kalau ke kanan, itu namanya ke camping ground Bejo. Mengapa disebut camping ground Bejo dulu? Di camping ground itu ada yang jaga namanya Pak Bejo, makanya disebut dengan camping ground Bejo. Bagi yang suka mendaki, akan lewat jalur yang ke sana ya. Kita akan ke Pak Bejo dulu, yuk. Ya, lebarnya sekitar 15 kali 10 meteran ya, di antara bebatuan gitu, terus tanahnya cepat luang. Terus di sini juga ada bekas api unggun ya, berarti memang bisa membuat api di sini. Walaupun memang hati-hati. Di sana ada pendopo kecil gazebo seperti itu ya. Backgroundnya memang di lereng dari gunung api yang sebelah barat. Di sini ada toilet. Di sana ada kursi sama meja ya.
Oke, kita akan lanjutkan untuk ke pendakian ya. Oke kawan, kita mulai menanjak lagi. Sepanjang tanjakan ini kita sudah cukup aman karena memang anak-anak tangga dari bebatuan itu sudah ditata sedemikian rupa. Gunung Api Purba ini mengalami beberapa tahap menjadikan objek wisata mulai dari tahun 1999, lalu diperbaiki di 2008, bahkan tahun 2017 menjadi wisata terbaik oleh penghargaan Asian Community Based Tourism Award. Oke, ini melewati lorong-lorong bebatuan. Pastikan kalau naik tidak pada musim hujan ya kawan, karena memang sedikit menyusahkan, apalagi batu-batuannya cukup licin. Tetapi kali ini memang sedikit berkabut tapi tidak menghalangi semua pendaki untuk naik. Oke, semangat teman-teman semuanya. Kali ini aku sudah sampai di jalur dari Pak Bejo tadi sampai ke sini itu sekitar ya 10 menitan juga, jalannya santai sambil menikmati pemandangan. Terus di sini itu ada spot sarang burung. Nah ini spot foto ya. Nah, aku akan coba naik ke atas seperti apa. Ini udaranya itu benar-benar berkabut pagi hari karena jadi suasananya itu benar-benar kita coba. Ternyata sudah ada fasilitas anak tangga dari besi untuk sampai di sarang raksasa yang ada di atas. Oke teman, ini ternyata memang sarang burung. Sudah kelihatan lama sih, ini berasal dari rangka besi. Karena di sana kabut jadi kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa melihat beberapa samar-samar dinding dari Gunung Api Purbanya sendiri, ya. Dan di sana megah sekali, ya. Itu kalau dari sini nampak seperti King Kong gitu ya. Kepalanya di sana, terus tangannya di sana besar sekali. Oke kawan, aku lanjutkan perjalanan untuk menanjak naik ke atas, dan ini kabut itu semakin naik semakin tebal. Tetapi dari penduduk maupun petugas mengatakan bahwa kalau siang hari nanti biasanya kabut akan hilang sendiri musim-musim seperti ini. Jadi kita tadi ketemu sama gazebo kecil. Ya, jadi setiap pendaki itu banyak sih gazebonya, jadi tidak perlu takut untuk kecapean. Dan sebentar lagi juga akan nyampe ke pos 1. Mengapa? Karena sudah ada tulisannya pos 1, terus nanti akan ada yang namanya adalah lorong sumpitan. Oke, kita akan semangat untuk menanjak. Kawan, bila kita menanjak, ya hal-hal yang harus diperhatikan adalah air minum tentunya. Bagi kalian yang memang cepat haus, minimal 2 botol minum sedang ya, itu bisa dibawa. Tetapi kalau yang memang biasa nahan haus, 1 botol aja cukup kok, karena memang sedikit-sedikit berhenti juga. Oke, ternyata lorong sumpitan itu batu yang merekah ini ya. Karena memang batu rekahan ini berasal dari lava purba yang membentuk batu-batu pecahan andesit, sehingga bentuknya adalah pecah-pecahan seperti itu. Nah, yang menarik adalah ketika kita melewati jalur ini itu ya, itu ada anak tangga dari besi. Terus di tengah-tengahnya itu, di antara rekahannya itu ada batu yang memang tidak jatuh. Jadi ketika kita lewat bawahnya, di atasnya itu ada batu yang ada yang terhimpit gitu ya. Tapi kita nggak boleh lama-lama di sini. Saya agak ngeri gitu ya. Yuk. Oke guys, ini adalah sumpitan 1. Jadi batu yang dibelah atau belahan batu kita bisa melewati ada di tengahnya. Ini menurut aku salah satu sensasi tersendiri kalau kita mendaki di Gunung Api Purba. Ini tidak ada duanya sih menurut aku di dunia selama aku mendaki, ya ada di Gunung Api Purba ini. Nah, yang menarik lagi selama pendakian ini itu kita akan ketemu dengan batu yang menempel di antara celah itu dan itu tidak jatuh. Nah, ini nih batunya. Kawan jangan takut kalau lewat karena itu benar-benar kuat dan dipastikan tidak akan jatuh. Kecuali memang ada gempa yang mungkin besar. Tapi selama gempa ini, selama sampai saat ini aman-aman saja. Sudah ada tangga besi naik ke atas, jadi tidak perlu takut. Sudah diukur dengan keamanan. Dan akhirnya aku sampai ada di atas. Tidak berhenti di sini, masih ada tanjakan lagi. Ini juga ada spotnya nih untuk foto. Tapi kita lanjut deh. Jalanannya ada tanah, kadang juga ada pasir. Kadang ada liku-liku, jalanan juga ada anak tangga dari bebatuan. Memberikan perjalanan sendiri bahwa kehidupan kita ini banyak sekali liku-likunya dan jalan terjal, tetapi juga kita menemukan jalan-jalan yang halus yang akan kita temui. Kadang kita bersimpangan dengan orang, bahkan kita akan disuruh memilih jalur A ataupun jalur B seperti ini. Selama pendakian kita akan ketemu selalu dengan berbagai banyak jenis pohon,
bukan hanya sekedar pohon jati ataupun pohon mahoni. Di sini juga ada pohon bambu, bahkan beberapa tanaman-tanaman langka ada di tempat ini. Saranku kalau mendaki di Gunung Api Purbang ini, jangan memakan beberapa buah-buahan, karena ternyata setelah aku cek dengan Google Lens, buah-buahannya cukup beracun ya kawan. Jadi jangan sembarangan untuk memakan buah-buahannya di sini. Ini namanya Oke kawan, lereng ini ada Sumpitan 2. sumpitan lagi yang kedua. Nah, ini menarik sekali. Ya, ternyata di sini nggak ada tulisannya. Ini ada tulisan yang masih lama. Namanya adalah lereng Sumpitan 2. Makin sempit makin asik tulisannya. Oke, kita akan masuk ya ke dalam. Oke, kita akan masuk. Kehebatan dari Gunung Api Purbang Langgeran ini memiliki 2 sumpitan, yaitu batu-batu besar yang terpecah dan kita bisa melewat ada di tengahnya. Batu-batu ini kuat dan kokoh karena mengandung berksi andesit sehingga dipastikan tidak akan terjadi guncangan. Untuk sumpitan kedua ini kelihatannya lebih sempit daripada yang pertama dan sempat melewati lorong seperti lorong gua seperti itu. Tanjakannya juga masih menanjak sampai ke ujung sana. Sampai menemukan secercah cahaya yang terang di atas sana ya. Dan pelan-pelan saja naiknya, tidak perlu berburu-buru, maka kita bisa sampai ada di atas. Gunung ini juga dilengkapi dengan beberapa peralatan yang cukup memadai. Selain memang tangga dari besi, ada juga memang tangga dari kayu yang masih kuat. Selain itu juga ada tampar besar yang bisa digunakan untuk naik pendaki maupun turun dengan berpegangan, supaya memberikan rasa aman untuk menaiki ataupun menuruninya. Salah satu adalah ini nih, aku naik di tanjakan Ondorante ya. Jadi naiknya itu memang harus memakai tali. Biasa sih bisa, tetapi kalau pingin nyaman harus pakai tali naik ke atas. Oke, akhirnya aku sampai ada di pos istirahatan ya. Ini tidak tahu ini pos berapa, tapi yang jelas ini bisa untuk berteduh di sini. Oke kawan, kita sudah sampai ada di pos lagi ya. Nggak ada tulisan posnya berapa, tapi di sini bisa untuk shelter. Bedanya di sini gazebo-nya itu tempat duduknya persegi. Terus kita bisa melihat pemandangan dusun di sana, dusun Kelanggeran di sana ya. Terus di sana juga ada sumber mata air comberan ya. Di sini kita melewati vegetasi salah satu tanaman yang khas yang ada di Gunung Api Purbang Langgeran. Membelah dari hutan ini sendiri, hutannya basah sehingga harus hati-hati ketika berjalan. Lalu kita akan menemukan sumber mata air comberan. Akan aku bahas tersendiri di channelku ini ya. Setelah dari mata air comberan, maka aku akan langsung naik ke puncaknya langsung. Dan inilah puncak dari Gunung Api Purbang Langgeran di Gunung Gede. Sahabat, akhirnya aku sampai ada di puncak dari Gunung Api Purbang Langgeran. Ini tuh benar-benar, perjalanannya benar-benar mengurasi. Tetapi view di atas ini benar-benar indah sekali, apalagi kalau kabutnya sudah hilang. Kita cek yuk. Di sana kita lihat hijau sekali ya, perbukitan dari Gunung Kidul. Di sana akan ada embung ya, embung Langgeran, dan di sana adalah Gunung Langgeran yang sebelah timur. Di sana yang menjadi tempat untuk Kampung Pitu ya, yang terkenal, yang di sana penduduknya hanya 7 kakak, nggak boleh lebih dari itu. Di sini sendiri di bawah sana ada camping ground-nya untuk camping. Terus di sini ada pohon-pohon seperti pohon salam, terus pohon duet, ada pucuk merah juga ada aren, dan beberapa pohon-pohon besar ya. Terus di sana juga ada puncak lagi, ada gazebo ada di sana ya. Oke, sangat-sangat sejuk. Anginnya di sini tuh semilir banget. Tapi kalau panas kelihatannya panas sekali. Kebetulan siang ini tidak panas, tapi kelihatan mendung kabut hitam gitu ya. Tapi itu benar-benar sejuk sih. Apalagi kalau kita bisa bersantai ya. Kondisinya itu bebatuan andesit ya. Bebatuan andesit yaitu berbentuk dari lava pijar yang sudah mengeras sehingga membentuk sebuah batu yang sangat padat dan kuat sekali ya. Ini terjadi sekitar
20 juta tahun yang lalu. Jadi lebih tinggi gitu ya daripada Gunung Merapi sendiri. Jadi ini lebih duluan terjadi seperti itu. Ini sangat keras sekali. Beberapa sebagai bentuk dari batuan bom roti, dan sebagian juga dari andesit yang seperti bawang ya, sehingga menjadi bentuknya indah-indah seperti itu. Oke, kalau mereka melihat kita juga seperti itu, kalau kita melihat batu-batu yang di sana juga seperti itu ya. Oke, dari puncak Gunung Api Purbang Langgeran, 700 meter di atas permukaan laut. Selamat siang Indonesia. Terima kasih kawan sudah menemani perjalananku dalam explore di pendakian Gunung Api Purbang Langgeran. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video kerennya dalam channelku ini. Siapa tahu kita bisa berbagi cerita atau jalan bersama. Dari puncak Gunung Gede Gunung Api Purbang Langgeran, aku ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.